Shalom, rekan-rekan di Go Students. Jumpa lagi bersama Kak Frida di acara Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube channel Go Bogor Online Service dan Instagram @go_student. Selamat tahun baru bagi kita semua. Belum terlambat untuk Kak Frida ucapkan di tahun 2022 ini kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, juga sukacita dari Tuhan memenuhi kita semua. Jangan putus asa, tetap berharap, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Hari ini Kak Frida ingin memberikan sedikit renungan singkat dengan judul Ayat-ayat Membingungkan. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Ayat-ayat membingungkan. Kita semua tahu membaca Alkitab itu penting. Namun seringkali kita sudah mulai membaca dengan rutin, masalah pun datang. Salah satunya adalah ketika kita menghadapi ayat-ayat yang membingungkan dan sulit dipahami. Apa ya maksud ayat ini? Ayat ini hendak bicara apa sih sama saya? Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya melalui ayat ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul dan bahkan setelah kita baca berulang-ulang, tetap aja kita nggak menemukan jawabannya. Apakah teman-teman pernah mengalami hal serupa? Saat membaca Alkitab, pertanyaan seperti di atas memang wajar dan baik ditanyakan. Namun saat jawabannya juga tidak muncul, apa yang harus dilakukan? Coba kita baca di Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi, pertama-tama kita harus minta petunjuk kepada Tuhan. Kita baca, berdoa, minta hikmatnya agar kita bisa mengerti firman-Nya. Kedua, coba ubah pertanyaan kita. Alih-alih mengajukan pertanyaan yang berfokus pada diri kita, coba ajukan pertanyaan yang lebih berfokus kepada ayat itu sendiri. Misalnya, apa ya yang ingin disampaikan ayat ini kepada pembaca aslinya? Jika itu surat yang ditulis Paulus kepada Timotius misalnya, pelajari siapa Timotius dan bagaimana pergumulannya, sehingga Paulus mengirim surat kepadanya. Kita juga bisa bertanya atau perlu bertanya, apa sebenarnya yang ingin disampaikan ayat ini tentang Tuhan dan tentang karya penebusannya. Di Perjanjian Lama misalnya, kita sering menemui tipologi Kristus, yaitu satu peristiwa Perjanjian Lama menggambarkan apa yang dilakukan Yesus di Perjanjian Baru. Kita bisa memahami ayat Alkitab dari menanyakan hal-hal di atas. Meski firman Tuhan bisa bicara langsung ke hati kita, bukan berarti fokus kita saat membaca Alkitab juga hanya kepada diri kita sendiri. Fokuslah pada apa maksud Tuhan dengan ayat itu. Membaca Alkitab sesungguhnya juga seperti doa. Ini adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Maka, biarlah kita mau mendengarkan, mau belajar memahami dengan hati dan akal kita. Bukan buru-buru ingin menyimpulkan. Dengan demikianlah, maka kita akan mendapatkan pengertian yang benar tentang firman Tuhan dan bisa melakukan kehendaknya. Jadi Kak Frida simpulkan, jika menemukan ayat-ayat membingungkan, maka pertama, berdoa, minta hikmat Tuhan agar kita bisa mengerti firman-Nya. Selanjutnya, yang kedua, ubah pertanyaan kita dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berfokus pada ayat itu sendiri.
Fokuslah pada apa maksud Tuhan dengan ayat itu, sehingga kita mendapat pengertian yang benar tentang firman Tuhan yang dapat melakukan kehendaknya. Amin. Selamat mempraktekkan ya, membaca Alkitab bukan fokus pada diri sendiri, tetapi pada Tuhan. Selamat tahun baru, dan di tahun yang baru ini, mari kita mempraktekkan. Kita bisa mengerti ayat-ayat yang membingungkan dengan fokus pada Tuhan itu sendiri. Demikian sharing dari Kak Frida. Jangan lupa teman-teman dapat bagikan video ini untuk orang tua, saudara, dan teman-temanmu yang lain. Jangan lupa beri like dan di-subscribe bagi yang belum, sehingga dapat menyaksikan tayangan-tayangan lainnya. Thank you teman-teman. Selamat tahun baru sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua. Always remember, Jesus love you. Bye.